Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja kamu akan dicukupkan balasan kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa sahaja yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, sungguh dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan yang sekarang ini, yang di sini, dunia, melainkan ianya kesenangan, keserunukan yang memperdayakan. Tidak sekali dua Allah memberi peringatan kepada kita bahwa al-hayatud dunya itu lain tidak semata-mata hanyalah mata'ul ghururi, kesenangan, kesenukan yang memperdayakan. Sesiapa saja yang jadi mangsanya pasti merasa puas dengan kehidupan yang di sini, sehingga mengabaikan, melupakan akan kehidupan yang nanti yang sebenar. Bagi orang seperti ini,
yang jadi pertimbangan dalam menjalani kehidupan, yang penting sekarang. Kalau senang pun senang sekarang. Tak peduli sama ada cara mendapatkan kesenangan yang sekarang ini menyebabkan ia kehilangan peluang untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Tak peduli. Yang penting kepuasan sekarang. Tidak peduli. Walaupun dengan cara mengorbankan kepuasan dan kebaikan yang Allah janjikan kelak. Dia tidak mau sakit, tidak mau susah. Dia lebih takut akan kesusahan di sini daripada kesusahan yang akan menimpanya di akhirat. Sebab itu, sanggup melakukan apa saja bagi mengelakkan dirinya tertimpa kesusahan hidup. Berusaha untuk dapat kesenangan di sini dan sekarang. Berusaha untuk mengelakkan diri daripada kesusahan di sini dan kini. Hanya sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Bahkan disuruh. Tetapi yang diingatkan oleh agama ialah cara kita mencari, mendapatkan kesenangan tersebut. Cara kita untuk tidak susah. Itu yang selalu diingatkan oleh agama. Karena jika cara kita mendapatkan kesenangan di sini, mengelak daripada kesusahan dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, meninggalkan suruhannya umpamanya, melanggar larangannya umpamanya, maka kesenangan, kebahagiaan, kemewahan hidup jauh daripada kesusahan itu bukan kebahagiaan yang Allah ridhai. Itulah namanya istidraj. Istidraj. Jadi untuk mengenal istidraj sebagaimana yang telah kita pelajari pada seri lepas dan kita akan teruskan pelajari ini dengan ayat-ayat berikutnya. Satu di antara cara yang mudah untuk kita mengenali apakah nikmat yang Allah anugerahkan pada kita, rezeki yang melimpah-limpah, jawatan yang makin meningkat, kuasa yang besar, atau apa sajalah, kesehatan. Ini sebagai istidraj daripada Allah kah? Ataupun bukti kasih sayangnya kepada kita. Salah satu cara untuk mengenal yang paling mudah, yakni tengok, lihat bagaimana cara kita mendapatkannya. Jika cara kita mendapatkan semua itu tadi dengan melanggar syarak,
tidak peduli akan peringatan Allah, kita lebih percaya kepada nafsu serakah kita, halal ke haram ke, dengan cara lurus ke bengkok ke, jujur ke, tipu ke, dah tak ada dalam kamus kehidupannya, maka harta sebanyak manapun, pangkat kedudukan setinggi manapun, kekuasaan sebesar apapun, penghargaan, penghormatan masyarakat sehebat manapun, itu istidraj. Dan istidraj itu salah satu daripada azab hukuman Allah kepada hambanya, malangnya hamba yang dihukum, yang diazab Allah tadi, tidak merasa ianya dibenci oleh Allah. Itu bahaya. Allah benci dia, tapi dia tidak merasa dibenci. Bahaya tak bahaya? Allah murka dia, tapi dia tidak merasa dimurkai, bahkan merasa dirahmati oleh Allah. Ada harapan bagi orang seperti ini untuk membetulkan kesilapan. Ada harapan bagi orang ini untuk kembali pada yang benar. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Bagaimana mungkin ia akan membetulkan kesilapannya sedangkan dia sendiri tidak merasa bersalah? Bagaimana ia hendak keluar daripada kemurkaan Allah sedangkan selama ini ia merasa disayangi, dikasihi oleh Allah? Ini istidraj. Sebab itulah, dan banyak ayatnya telah kita pelajari sama ya, termasuk hadis Nabi telah kita pelajari sama. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib wa innama huwa istidraj. Begitu hadis riwayat Ahmad yang dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani daripada sahabat Uqbah bin Amir. Kata Nabi, apabila kamu melihat Allah memberikan sesuatu kepada hambanya daripada kehidupan dunia, rezeki melimpah-limpah, jawatan tinggi, kuasa, besar, kesihatan, sehat tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, senang. Rumah besar, kenderaan banyak, gaya hidup yang boleh dikatakan menjadi idaman bagi setiap insan. Tapi Nabi kata ala ma'asihi, dan itu semuanya diraih, dicapainya dengan banyak melakukan maksiat kepada Allah. Caranya tidak betul, itu maksudnya. Allah bagi macam-macam yang dia maukan, sedangkan istiqamah dalam maksiat. Bahasa mudahnya begitu. Fa'inama huwa istidraj. Itulah istidraj. Sebab itulah seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, khaf ma'a wujudi ihsanihi ilaika. Takutlah engkau wahai manusia kepada kebaikan yang Allah berikan kepada kamu. Takutlah engkau kepada kebaikan atau karena kebaikan yang Allah berikan kepada kamu. Allah sangat baik pada kita. Takutlah. Wadawami isaatihi ma'ahu.
sedangkan engkau berterusan menderhakainya. Dari pihak kita kepada Allah terus-menerus menderhakainya, melakukan banyak maksiat. Sementara daripada Allah pada kita, Allah terus memberikan apa yang kita mau. Kan berbalik itu kan. Kita jahat kepada Allah, tapi Allah sentiasa baik kepada kita, macam-macam. Permintaan dikabulkan, hajat dikabulkan. Takutlah bila kita mana hidup seperti itu. Kenapa? Inna dzalika istidraj. Karena itulah istidraj. Itu nama istidraj. Dan kita tahu anal istidraj mudhirun li sakhatillah. Dan istidraj itu adalah penampakan daripada kemurkaan Allah. Allah murka kepada kita, lalu Allah nampakkan, Allah zahirkan, Allah perlihatkan, bukan dimiskinkannya, tapi diberinya kekayaan. Bukan ditimpakan penyakit yang tak sembuh, malah diberi kesehatan yang berpanjangan. Bukan hilang jawatan, malah dinaikkan jawatan. Itu muzhiru sufi. Kalaulah Allah memurkai hambanya, dan kemurkaan Allah itu Allah zahirkan, Allah tampakkan melalui musibah, senanglah hamba itu nak seduh. Ini sebab saya banyak dosa lah, hidup saya susah. Senang nak memahami, ini kemurkaan Allah, ini Allah tak restu ni. Tapi cobalah kalau kemurkaan Allah, Allah zahirkan melalui kesenangan hidup. Macam mana orang senang? Sebab itulah dalam agama kita kenal ya, dan maskiran kalau apa dalam bahasa Melayu, matlamat tidak menghalalkan cara ya. Matlamat tidak menghalalkan segala cara. Betul kan dalam bahasa Melayu? Al-ghayatu la tubarrirul wasail dalam bahasa Arabnya. Al-ghayatu la tubarrirul wasail. Matlamat atau tujuan tidak menghalalkan segala cara. Apa bahasa jamaah apa? The end do not justify the means. Tapi kadang sekarang ni tengok, minta maaf, sekali lagi minta maaf. Bukan untuk mendapatkan limpahan harta benda yang banyak. Kadang-kadang orang untuk mendapatkan sesuap nasi terpaksa menipu. Apakah dia fikir sesuap nasi yang masuk dalam perutnya itu nikmat Allah dan Allah ridha? Allah sayang saya, akhirnya saya dapatlah sesuap nasi. Tahukah sesuap nasi yang kita dapati dan kita makan, jika kita memperolehnya dengan cara menipu, sesuap nasi itu namanya istidraj. Jawatan naik, melepasi banyak uang lain. Tapi naik kita, jawatan kita naik sebab kita riswah. Tahukah naik jawatan yang penting namanya istidraj. Perniagaan untung banyak. Tahukah kita keuntungan yang besar itu jika cara memperolehnya dengan melakukan banyak pelanggaran terhadap syariat? Itu namanya istidraj. Jangan-jangan kemewahan hidup yang Allah berikan pada kita ini, jangan wa'iyadzubillah,
Itu istidroj. Sebab itu marilah kita peruntukkan masa, bukan sedikit masa, ya kalau banyak masa, untuk kita muhasabah. Iya ya, macam mana aku boleh dapat ini ya? Betul ke tak betul aku dapat semua ini ya? Sekarang saya telah menduduki jawatan seperti ini. Cara yang aku lakukan ini betul ke tak betul? Coba kita merenung sejenak. Muhasabah diri. Koreksi diri sendiri. Introspeksi. Nanti mungkin kita akan dengan mudah menemukan jawaban yang paling jujur dan ikhlas yang diberikan oleh hati nurani kita. Awak salah. Kamu tahu awak sampai sini rupanya cara yang kamu lakukan banyak salah. Kalau itu sering kita lakukan, insya Allah semakin banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, semakin banyak istighfar kita. Di samping mohon kepada Allah agar Allah beri kita kemampuan mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang kita dapat. Wajib. Tapi apa lagi yang wajib? Di samping mensyukuri nikmat yang ada. Memperbanyak istighfar. Sebab jangan-jangan nikmat yang Allah beri pada kita itu, kita mendapatkannya dengan banyak melakukan kesilapan, mungkin kita tidak tahu. Atau bahkan disengajakan, istighfar banyak-banyak. So, saya nak bagi satu contoh. Rasul ni jamaah sekalian, Rasulullah tidak pernah melakukan pelanggaran syariat. Rasulullah tidak pernah melakukan pelanggaran syariat. Ya, namanya Rasulullah maksum lagi. Dalam berjuang menegakkan agama Islam yang disampaikan itu agama Allah. Cara menyampaikan agama Allah sesuai dengan cara yang Allah tetapkan. So, mana betul lah. Tak pernah melakukan kesalahan. Dalam peperangan, Nabi menang. Ya, kemenangan. Kemenangan ini tanda rahmat Allah atau istidraj, pahamnya. Dan kemenangan yang terbesar sekali. Nabi dengan usahanya yang tak pernah melakukan apa kesalahan syarak, berjaya membebaskan kota Makkah. Betul? Memerdekakan kota Makkah yang beberapa tahun yang lalu warga menghalaunya dan menghalau sahabat-sahabat Madinah. Mengusir. Tiba-tiba ya 8 tahun kemudian, tak sampai 10 tahun, negara yang dahulu menzalimnya sekarang sudah dapat dimerdekakan. Nabi boleh masuk dengan aman dan tamat riwayat negara kafir. Makkah masih ada, tapi penguasa kafir telah tamat riwayatnya, terkubur. Itu kejayaan luar, itu nikmat yang luar biasa yang sekalian. Nikmat yang luar biasa. Kalau bahasa sekarang, ya Nabi itu mana pejuang nomor wahid lah. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi ketika Nabi dapat kejayaan yang besar daripada Allah ini? Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah. Allah telah tolong kamu dalam perjuangan kamu. Kejayaan kamu itu tak lepas daripada pertolongan aku, kata Allah. Wal fathu, dan juga kota Makkah, negeri Makkah, engkau telah bebaskan. Wal fath. Tak cukup itu anugerah Allah kepada kamu.
hasil perjuangan kamu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun memeluk agama Islam, masuk agama Allah. Coba, sebagai pejuang, sebagai Rasulullah, sebagai, dan itu matlamat perjuangan. Dan negara yang oleh musyrik, kafir musyrik sudah dibebaskan, sekarang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Orang yang dahulu memusuhinya berbondong-bondong memeluk agamanya. Kebahagiaan apa yang lebih besar daripada ini? Ini nikmat besar daripada Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran. Nabi berjuang. Ingat ya, Nabi tak pernah melakukan kesalahan, melanggar syarat. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi yang mencapai kejayaan? Allah bagi ya ini. Fasabbih bihamdi rabb. Muhammad, sucikan banyak-banyak ya Tuhanmu ini. Puji banyak-banyak ya Tuhanmu ini. Sucikan. Yakini bahwa semua yang dia putuskan itu adil belaka. Tanamkan husnudzon kepada, jangan ada lintasan lisan dalam hatimu yang tak baik tentang aku, kata Allah. Jauhkan diriku ini daripada sifat-sifat kurang dan tercela. Bihamdi. Ya, pujilah. Dia telah banyak memberi kepada kamu. Dia sangat baik kepada kamu. Dia tolong kamu, dia lindungi kamu. Maka dia berhak kamu puji dan kamu wajib memujinya. Tasbih, tahmid, apa yang terakhir? Wastaghfirhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon ampun banyak-banyak. Mohon ampun Muhammad akan dia. Banyak-banyak, jangan sekali dua. Innahu kana. Wastaghfir. Karena dia itu Maha Taubat, mengampunkan dosa. Pertanyaan, macam mana Nabi disuruh mohon ampun pada Allah? Apa dosa Nabi? Satu, adakah dalam meraih kejayaan Nabi telah melakukan pelanggaran syarak? Coba. Menurut kita, adakah Nabi pernah melakukan pelanggaran syarak dalam meraih kejayaan perjuangannya? Dalam usaha mengislamkan orang kafir? Dalam usaha merebut semula kota Makkah? Tak ada yang berani mengatakan Nabi buat salah. Semua betul belaka. Kalaulah Nabi dalam mencapai cita-citanya ini dan mendapatkan anugerah Allah, kemenangan yang luar biasa, melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kesalahan tapi Allah bagi kejayaan, itu istidraj. Patutlah disuruh istighfar. Tapi ini 100% nikmat Allah. Keridhaan Allah dan rahmatnya. 100%. Nabi tidak melakukan maksiat. Tapi kenapa selepas Nabi diberi anugerah seperti itu malah disuruh untuk istighfar? Muhammad, mohon ampun banyak-banyak. Masya Allah, halusnya lah perintah Allah kepada dia. Jika Nabi yang tak pernah buat dosa ketika mencapai kejayaan, mencapai cita-cita, itu pun disuruh istighfar oleh Allah, kita orang miskin sekarang jadi kaya, orang bodoh sekarang jadi pandai, orang pegawai rendah sekarang jadi pegawai tinggi, orang kalah sekarang jadi menang, orang rugi sekarang jadi untung. Apa yang biasanya dilakukan bila meraih kejayaan? Oh, karena mari kita raihkan kejayaan yang kilang gemilang. Kita raihkan. Sekarang kita sudah kaya. Sekarang kita sudah berjaya. Mari kita raihkan. Dan kita memang layak untuk kaya sekarang ini. Syarikat kita memang layak
berhak untuk untung karena selama ini kita rugi. Mari kita berpesta. Biar orang lain yang jadi saingan kita menangis air mata darah. Jadi kita gembira tujuannya bukan untuk melampiaskan gembira, bahkan ada tersirat dalam hati kita, biar saingan kita menangis air mata darah. Walhal, boleh jadi. Saya tidak seudon ya, boleh jadi. Untung besok kita tahun ini, karena selama ini rugi. Kejayaan kita tahun ini, karena selama ini gagal. Macam-macam nikmat yang diberikan pada kita tahun ini, yang selama ini kita susah. Jangan dia istidros. Sedangkan kejayaan yang Allah berikan pada Nabi bukan istidros, itu pun Allah suruh Nabi istighfar. Bagaimana kita yang boleh jadi di sana ada nuansa istidrojnya. Hidup tuh kena begitu ya mas kalian. Tapi mungkin ya kenapa pula suruh istighfar? Katalah kepada orang berjaya. Lalu kita suruh, janganlah, jangan sunuk sangat. Nah, sekarang awak sehat kan? Ya sehat, betul saja. Hari itu sakit kan? 3 minggu kan 2 hospital ya. Oke lah, janganlah terlalu sunuk sangat. Baru sakit dah merancang di mana, janganlah, jangan sampai kita syukur. Cobalah istighfar banyak-banyak. Ada kawan untung sedikit itu kita nasihati yang lain, mari kita raihkan kejayaan kita. Kita pula beri nasihat, jangan itu. Istighfar banyak-banyak, menangis. Mungkin kita dianggap tak betul ya meskipun. Ini apa punya kawan lah. Uang nak meraihkan kejayaan, dia pula suruh kita istighfar sampai menangis. Ini ajaran apa ke benda gitu ya. Wah, orang yang kita ingatkan pun sudah hafal tu surah An-Nasr, sudah hafal, Idza Jaa Nasrullah sudah hafal. Tapi karena mungkin tidak dipahami. Kita takut ianya istidraj. Sakit kemudian sembuh. Takut sembuh itu istidraj. Apa tidaknya? Sebelumnya berubat ke hospital, alhamdulillah, syar'i. Malam harinya dia sentiasa mohon pada Allah agar penyakit disembuhkan. Alhamdulillah, syar'i. Tukar dokter pakar tak juga mengubah keadaan. Sakitnya tidak berkurang, bahkan macam terakhir, nampak gaya kita cari rawatan alternatif lah. Dengar nasihat kawan. Cobalah namanya berubah, kita ikhtiar aja lah. Nampaknya pergi doktor mana pun macam mana, cobalah. Kita pergi ya. Pergi Thailand. Pergi Thailand, jumpa Bomo Siam. Jumpa Sami Siam. 5 hari di sana. Wah, pegang kepala dia lalu didoakan dengan bahasa yang kita pun tak faham. Terus itu suruh renjerin 3 hari, baru 3 hari sembuh. Asal tak boleh jalan, boleh berjalan. Asal pening, hilang peningnya. Akhirnya sakit sana sini, sekarang jadi sehat walafiat. Balik, alhamdulillah kita syukur, kita sujud syukur. Mari kita raihkan keduri besar-besaran, mensyukuri nikmat sehat setelah 3 hari di Thailand. Jangan-jangan sehat itu istidraj karena caranya salah. Kan cara berubatnya itu salah. Dosa. Itu namanya istidraj. Macam mana orang dimurkai oleh Allah gembira pula? Sedangkan Nabi mereka kejayaan 100% atas ridha Allah, itu pun disuruh istighfar. Paham ya mas sekalian? Ini cara kita mengenal, mengesan ini istidraj atau bukan sebetulnya. Jadi orang kena istidraj cuma memang senang terus. Salah tapi Allah tak tegur. Macam itu. Dia salah tapi Allah tak tegur. Sebenarnya malah diberikan apa yang dia mau. Itu bahaya sekali.
Itu bukti bahwa Allah murka. Sebab kalau Allah sayang, akan ditegur. Bila salah sikit, pasti ditegur. Baik. Saya ingin sampaikan satu hadis. Hadis ini daripada Abdullah bin Mughaffal. Dirawikan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Hadisnya sahih. Kata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, anna rajulan laqiya imra'atan kanat baghiyan fil jahiliyah. Ada seorang laki yang muslim lah ni, sahabat, karena hidup pada zaman Nabi. Jumpa seorang perempuan, minta maaf, imra'atan baghiyah. Baghi itu jahat lah. Ya, bahasa saya istilahnya ya wanita tunasusila. Fil jahilah, semasa jahiliyah dahulu. Sekarang perempuan ini dah muslimah. Dahulu dia wanita tunasusila. WTS. Wanita tunasusila. Tuna tidak ada, susila akhlak. Ya, perempuan jahat lah. Suka menggoda dan suka digoda lelaki. Dulu masa jahiliyah. Sekarang sudah muslimah. Yang laki pun sudah muslim. Jadi jumpalah si laki muslim dengan perempuan, ya mantan lah namanya. Ex. Mantan WTS. Jumpa di jalan. Faja'ala yula'ibuha. Lalu laki ini tergerak hatinya untuk mempermainkan lagi, untuk menggoda perempuan ini. Sebab dia fikir, ini perempuan jahiliyah dulu, ini jahat ni, ini perempuan yang memang minta digoda. Hatta basata yadahu ilaiha. Lelaki tadi mengulurkan tangannya, ya gitulah, ingin memegang atau memeluk perempuan tadi, karena baginya ini perempuan jahiliyah. Suka dia. Ya ingin buat maksiat lah. Faqalat imra'atun. Faqalat imra'atu, apa kata perempuan tadi? Mah. Mim ha. Mati atas mah. Mah ni, ya ini macam bahasa pasar ya. Kalau bahasa kita mungkin mah ni, apa ni? Macam tu. Apa ni? Jadi perempuan tu menolak lah. Sambil, apa ni? Pasal pelaki tadi nak peluk, dia perempuan tadi menolak. Apa ni? Mah. Fa inna Allah azza wa jalla qad dhaba bil jahiliyah wa ja'ana bil Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan daripada diriku, telah mengeluarkan diriku daripada zaman jahiliyah dan telah datang padaku Islam. Allah telah datangkan padaku Islam. Maknanya aku bukan lagi kafir jahiliyah. Aku ni sudah muslimah. Apa ni? Nak pegang-pegang, nak peluk-peluk ni apa hanya ni? Tegur si lelaki muslim dan ini dah sama-sama muslim. Fawallar rajulu, ya apalagi si lelaki tadi kan malu ya. Oh salah rupanya ya salah. Oh, rupanya dia sudah muslimah. Saya sudah muslim, dia muslimah, jadi tak sepatutnya aku lakukan. Sedor si lelaki tadi. Fawallar rajulu, lalu lelaki pun berpaling lah. Berpaling dengan cepat, ketakutan itu kemudian nak pergi. Fa asabah wajhul haid. Begitu berpaling nak berjalan laju-laju, terlanggurlah muka dia. Terhantuk mukanya ke dinding. Begitu berpaling terkena dinding muka dia. Tak tahulah pinjul ke tak pinjul, tapi yang pasti sakit. Fasajjahu. Betul. Apa namanya? Berpaling. Dan apa namanya? Saja itu maknanya luka lah. Koyak. Ya betul, luka. Tidak pinjul. Terhantuk ke dinding, lalu koyak. Luka. Berdarah.
Thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakhbarahu. Kemudian si lelaki ini pergi menemui Nabi, cari Rasulullah, nak ingin jumpa Nabi, nak memberitahu ini kisahnya ini. Sahabat ni, ya, walaupun pernah terlintas nak buat maksiat tu, jadi jujur. Dia ingin membersihkan dirinya daripada maksiat ni. Macam mana dia? Mengaku dia. Tidaklah menutup-nutupi. Bukan dia nak mengisytiharkan, menghibahkan maksiat, bukan. Ia ingin menghilangkan rasa bersalah setelah telah melakukan maksiat itu. Jumpa Nabi lalu cerita. Faqala anta, setelah ya Rasulullah, hari itu kami gini. Tiba-tiba kami hantuk muka saya ini. Ada koyak ni. Apa jawab Nabi? Masya Allah. Anta abdun. Baik saudara. Engkau adalah seorang hamba. Aradallahu bika khairan. Engkau adalah seorang hamba yang Allah menghendaki kebaikan padamu. Subhanallah. Laki tadi menjadi bingung. Ya Rasulullah, macam mana Allah nak menghendaki aku jadi baik? Menghendaki kebaikan pada aku. Aku nak buat maksiat. Maknanya aku salah, ingin melanggar larangan Allah. Muka aku terhantuk dinding. Oh ya. Apa kebaikan apa yang Allah nak berikan kepada aku ya Rasul? Masih bingung lelaki ini. Apa Nabi kata? Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan. Begini saudara. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah mahu hamba ini dapat kebaikan, ajjalalahu uqubata dzambihi. Allah akan segerakan hukuman, balasan dosanya. Kamu kan melakukan dosa tadi. Kamu nak menggoda perempuan, kamu nak peluk dia, kamu fikir dia masih perempuan jahat. Ya kan? Ya Rasul. Ya. Dosa atau tak dosa itu? Dosa ya Rasul. Dosa tu agak-agak ada balasan azab, hukuman atau? Ya Rasul. Ya. Dan kamu memang patut ditegur, diazab, disiksa, dihukum. Dan hukumannya Allah segerakan. Ajal itu Allah segerakan. Itu bukti bahwa Allah sayang kamu. Allah tidak menangguhkan azabnya di akhirat. Kalaulah azab Allah itu Allah tangguhkan di akhirat, lebih dahsyat daripada hanya sekadar luka di dahi. Nasib baik hukuman bagi kesalahan kamu hanya berupa luka di dahi, koyak kulit. Jika Allah tangguhkan dan kamu tidak menyadari itu kesalahan, sehingga kamu tak ada gerak hati untuk bertaubat, bahkan selepas itu kamu senang. Yang kamu fikir itu adalah nikmat ridha Allah, tapi itu istidraj. Kuna azabnya di akhirat. Jika azab itu Allah timpakan pada di akhirat, bukan hanya luka dahi, lebih dahsyat. Jadi Allah pilihkan balasannya yang paling ringan. Yang paling ringan yakni disegerakan berlaku saat itu juga. Dahi kamu koyak. Allahu Akbar. Wa idza arada bi 'abdin khairan ay syarran, dan jika Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, bukan kebaikan, amsaka alaihi bi dzambi, Allah tahan dahulu dosa hamba itu. Tahan. Tidak ditimpakan siksa, bahkan tidak ditegur, bahkan apa yang dihajatkan diberikan, yang dicita-citakan tercapai, keinginan capai. Dosa terus menerus. Dosa dilakukan terus menerus, tapi keinginan dikabulkan. Azabnya Allah simpan, balasannya Allah simpan, Allah tahan hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan berikan pada kiamat. Dan bila azabnya di akhirat,
bukan kecil lagi. Nabi kata ka'annahu airun. Karena air. Seakan-akan dia air. Ain ya ra. Air itu ya mas sekalian, yakni ismu jabal fil Madinah. Nama sebuah bukit atau gunung di Madinah. Ada banyak bukit gunung di Madinah. Salah satu gunung itu namanya airun. Air. Maknanya besar. Bila azabnya ditangguh di akhirat, sangat berat. Bila disegera di dunia, ringan. Dan disegeranya balasan kesalahan di dunia kepada hamba yang bersalah. Sehingga hamba itu menyadari kesilapannya. Itu tanda bahwa Allah sayang hamba tersebut. Tapi bila tidak dibalas di dunia, tidak ditegur, sehingga hamba tadi tak merasa bersalah, bahkan terus melakukan kesalahan, sementara keinginannya Allah tunaikan, permohonannya Allah berikan, hajatnya Allah kabulkan, itu namanya istidraj. Ini paling takut. Coba mari kita berpikir menilai kehidupan dunia itu seperti itu. Insya Allah nanti kita selamat sedikit demi sedikit. Ini bukan masalah remeh, ini masalah istidraj. Itu masalah yang besar. Wah, sekarang saya sudah jadi orang terkenal. Pengikut saya ramai. Apa yang saya cakap semua percaya. Katakanlah, puji saya, kemana-mana nama saya hebat. Tapi kalaulah saya mendapatkan kedua itu, dengan cara salah, bahasa mudahnya, saya ingin maju ke depan dengan menolak orang lain ke belakang. Saya ingin jadi orang terkenal dan populer dengan cara menfitnah orang-orang yang saya anggap sebagai saingan saya. Saya ingin naik ke atas dengan cara saya pijak kepala orang. Saya ingin jadi kaya raya dengan cara memiskinkan orang lain. Apakah berhak saya gembira setelah mendapatkan semua ini? Bahkan saya wajib menangisi segala dosa dan kesilapan. Kenikmatan yang Allah berikan itu wajib kita tangisi. Mohon ampun banyak-banyak. Bahkan kalau perlu, ya Allah, tariklah kesenangan itu, tariklah. Asal engkau tukar kemurkaanmu kepada diri ini, engkau tukar dengan rahmatmu. Hambamu lebih rela kehilangan segala-galanya ini, ya Allah. Jika engkau, dan tukarlah kemurkaanmu kepada aku dengan rahmat. Kenapa? Karena nikmat yang banyak, populariti, segala macam itu adalah mushir, itu penampakan, itu wujud daripada kemurkaan Allah. Istidraj. Hati-hati. Hati-hati. Rugi nanti bila tidak rugi kita. Sangat-sangat rugi. Jatah rugi macam mana? Allah murka kita. Allah benci kita. Kita tidak menyadarinya. Bahkan kita merasa disayangi oleh Allah. Itu kan bahaya sekali. Bahaya sekali. Baik ya. Mas-mas. Ayat berikutnya ini pun sebetulnya masih kaitan dengan istidraj. Coba lihat. Sekarang ayat yang kedua. Muka surat 33. Muka surat 33. Ayat yang kedua. Sebab semua ini tentang istidraj ya. Jadi nanti ulasannya ya lebih kurang semua macam itulah setiap ayat. Muka surat 33 ayat yang kedua. Yang tidak ada bukunya, lihat surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 5-6. Tapi saya surkan ya, saya yakin ya mas sekalian yang mengikuti kelas ini semua ada bukunya ya. Saya harapkan sangat ada buku lah. Ada buku.
Seorang Arab kata al-ilmu saidun, kita batu paidu, qayd suidaka bi ibalil wafiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Tulisan, buku, catatan, dan sebagainya, itu ibaratnya talinya, tambatannya. Sebab itu ikat, tambat hasil buruan kamu dengan tali yang kuat. Jadi kalau kita belajar, tak ada buku, tak ada tulisan, tak ada apa, itu ibarat kita berburu ke hutan. Dapatlah mungkin kita binatang buruan, dapat kancil. Dapat kancil, kita bawa balik. Dapat rusa, bawa balik. Sampai rumah kita tak tambat, lari baliklah ke hutan. Jadi oleh itu saya syurkanlah, saya mengharap sangat jamaah semua yang ikut ni, ya, milikilah bukunya, ya. Hubungi dengan pihak penganjur. InsyaAllah ada di situ. Ini saya harapkan sangat. Walaupun saya sebetulnya khusnudon jamaah semua sudah ada. Ini hanya ingatan, ya, kod. Ada yang belum punya, itu saja. Kod ada seorang dua yang belum punya, itu saya ingatkan. Dan boleh hubungi terus kepada pihak penganjur. Karena mustahab, bisa sangat mustahab. Tidak rugi lah, bahkan itu menguntungkan. Baik, ayat kedua, muka surat 33, juga tentang istidros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allahu akbar. Ayah sabuna, adakah mereka menyangka, mengira, menduga, bahkan meyakini, karena belakang ada anna. Hasibah ini maknanya menyangka, mengira, ya sekalian, ya. Tetapi kalau diikuti dengan anama, itu maknanya berubah menjadi yakin. Adakah mereka meyakini annama numidduhum bihi mim malin wa banin, sesungguhnya apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta benda, berupa anak pinak, harta benda yang melimpah-limpah, anak yang semua berjaya. Adakah si penerima ini mengira, meyakini itu semua nusari'u lahum fil khairat? Ini pertanyaan. Mereka fikir itu ada kami menyegerakan kebaikan buat mereka? Apakah mereka fikir anugerah kami pada mereka berupa harta yang melimpah-limpah, anak yang berjaya? Mereka ingat mereka itu sebagai kebaikan yang kami segerkan kepada mereka? Pertanyaan kenafian itu. Maksudnya itu bukan bermakna kami bagi kebaikan, bukan. Jika mereka gembira, itu sebenarnya tidak patut untuk mereka gembirakan. Itu bukan kebaikan buat mereka. Itu bukan khair. Tak sepatutnya mereka bergembira seperti itu, karena itu bukan rahmatku. Itu kemurkaanku. Malangnya bala yash'urun. Bahkan mereka tak sedar langsung. Tak sedar langsung bahwa itu sebetulnya adalah bukti kemurkaanku. Bukan bukti kasih sayangku. Cuma mereka belum yakin. Nah, inilah yang tempoh hari saya jelaskan. Manusia ini menilai ridho Allah ke, kemurkaan Allah ke, itu dia nilai daripada apa yang Allah berikan. Itu sayangnya, itu kesilapan besar. Bila Allah bagi apa yang dia maukan,
Dia kata, ini Allah sayang kita. Tapi bila Allah tak bagi apa yang kita minta, kita rasa, ini Allah tak sayang kita. Sayang atau tidaknya Allah, ridha atau murkanya Allah tu bukan boleh diukur dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kan itu yang telah kita pelajari minggu lepas, sidang lepas. Tetapi boleh dinilai daripada sikap kita kepada Allah. Jika sikap kita pada Allah sebagai hamba-Nya yang taat, yakinlah Allah ridha kita. Walaupun yang kita minta Allah belum kabulkan. Walaupun sakit kita belum sembuh, asal kita tetap taat pada Allah, Allah ridha kita. Sungguh pun penyakit yang kita derita belum sembuh. Sebaliknya, jika kita menderhakai Allah, perintah kita tinggal, larangan kita langgar, yakinlah kita bahwa Allah sebenarnya murka kita. Allah tak suka kita. Walaupun penyakit kita sudah sembuh. Kesusahan hidup sudah bertukar menjadi kesenangan. Begini cara melihat kehidupan itu seperti itu. Itulah hakikat kehidupan. Cara melihat hakikat kehidupan. Ini bukan kata saya jamaah sekalian, ini kata Quran. Lihat Al-Qur'annya ya. Ini kaidah penting sekali ini, karena seringkali kita punya tanda aras yang salah dalam menilai kerja Allah, perbuatan Allah kepada kita ini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Surah 89. Surah 89 mula daripada ayat 15. Ayat ini sebenarnya telah ada dalam buku ini dahulu ya, surah muka surat berapa dulu pernah kita pelajari, tapi saya tunjukkan sekali. Kebiasaan manusia menilai kerja Allah dengan cara yang salah. Manusia ini sering salah penilaian dalam hidup ini terhadap apa yang Allah lakukan kepadanya. Ini bahaya sekali. Allah tak pernah salah, tapi kita yang menilainya. Penilaian kita salah. Sehingga bila penilaian kita salah, itu merugikan kita, bukan merugikan Allah. Allah tidak rugi. Allah tidak rugi sama sekali. Bahkan jika semua makhluk menderhaka pada Allah, Allah tetap Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Terpuji. Hanya bila kita punya penilaian salah tentang kerja Allah terhadap kita, kita yang rugi, bukan Allah yang rugi. Nah, apa contoh penilaian manusia yang salah tentang kerja Allah kepada dia? Ini ayatnya. Surah Al-Fajr, surah 89, ayat 15 dan 16. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ Wa amma dan adapun al-insanu manusia, idza mabtalahu apabila telah menguji akannya, ma itu mazaidah ya. Ma selepas idza yang difirmati nama mazaidah. Apabila telah menguji akan dia Rabbu oleh Tuhannya, Allah bagi ujian. Balak itu ujian. Dan ujian ada dua ya, sama ujian kesenangan atau kesusahan. Sehat ujian, sakit pun ujian, miskin ujian, kaya pun ujian.
Ujian ada dua dalam Al-Quran. Bila Allah bagi dia ujian itu fa'akramahu, terjemahan bebas, lalu Allah memuliakannya. Wa na'amahu, dan Allah beri dia nikmat, itu terjemahan bebas. Tapi ada maksud yang sebenar. Fa'akramahu, lalu Allah bagi kepadanya apa? Macam-macam. Sebab akrama itu nama Allah Al-Karim. Karim itu yang maha pemurah. Apa yang diminta oleh hamba itu dapat. Macam-macam deh. Wa na'amahu, dan Allah beri nikmat di sini maksudnya Allah beri keizinan kepada hamba itu untuk menikmati pemberiannya. Allah bagi makanan, lalu Allah beri keizinan untuk menikmati makanan itu. Ya. Allah bagi nikmat apa dia? Kapal terbang. Lalu Allah bagi peluang untuk naik kapal terbangnya. Menikmati nikmat. Nikmat itu satu hal. Menikmati nikmat itu nikmat yang lain. So ada orang diberi nikmat macam-macam, tapi tidak diberi peluang untuk menikmatinya. Apakah itu nikmat? Minta maaf, Allah bagi nikmat apa? Rumah. Megah rumahnya. Mewah, besar. Macam-macam kemudahan. Itu akrama, itu tanda akrama Allah. Karim Allah. Tapi Allah tak bagi peluang untuk menikmatinya. Minta maaf, walaupun rumahnya mewah, tapi menghabiskan masanya, hidupnya lebih banyak di hospital. Mulai pada rumahnya siap masuk rumah kawan, baru 1 hari terus jatuh sakit, masuk hospital. 2 bulan keluar, sehat sekejap. Di rumah 2 hari, masuk lagi. Jadi dia lebih lama menikmati bilik hospital daripada rumahnya. Maknanya Allah hanya bagi nikmat, tapi tidak diberi peluang untuk menikmati nikmat tersebut. Rugi juga ya. Allah bagi nikmat kapal terbang, tapi katalah tak diberi peluang untuk menikmatinya karena gayat naik kapal terbang. Untuk apa? Untuk apa punya kapal terbang? Kalau naik kapal terbang pun gayat dan tak berani. Allah bagi nikmat kereta, tapi tak pernah menikmati nikmat kita karena mabuk naik kereta. Akhir ke mana-mana naik basikal. Coba. Jangan-jangan banyak nikmat yang Allah beri pada kita ni. Tapi kita tidak diberi peluang untuk menikmatinya. Ya akhirnya nikmat Allah bukan jadi nikmat lagi, jadi sumber kesengsaraan. Wagin macam-macam kasut, macam-macam baju. Mereka kasut dalam masuk tinggi 7 inci. Punya tumit. Mahal pula tu, branded. Orang pun semua tergiur tengok kasut tu. Malangnya yang empunya kasut tak pernah menikmatinya kerana dia tak boleh pakai. Boleh pakai tapi tak boleh jalan. Kalau jalan je sehingga nikmat tadi tidak jadi nikmat baginya, sumber kesengsaraan. Ini tidak. Ayat ini tak cerita macam tu. Ini cerita adapun manusia ini apabila Allah bagi dia ujian, Allah bagi macam-macam. Setiap apa yang diminta Allah bagi kerana dia karim dan Allah beri peluang untuk menikmatinya. Mewah sungguh dah. Fayaqul, maka manusia ini akan kata, Rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakan aku. Allah telah benar-benar baik pada diriku. Allah betul-betul sayang kepada aku. Betapa tidak, apa yang aku minta dapat. Apa yang aku tak suka dia elakkan. Hajat aku mampu semuanya. Ini bukti bahawa Allah untuk memuliakan aku. Tengok. Mudah berkesimpulan seperti itu. Bila dapat macam-macam, dia fikir Allah sayang dia. Satu. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu.
Dan adapun apabila Allah telah mengujinya, Tuhannya telah mengujinya, menimpakan bala padanya. Faqadara alaihi rizqahu. Lalu Allah telah menyempitkan atasnya rezekinya. Dahulu kaya, sekarang jatuh miskin. Dahulu senang, sekarang susah. Dahulu sehat, sekarang sakit. Dahulu berjabatan tinggi, sekarang buang kerja. Jobless. Apalagi. Macam-macam lah. Dahulu dia, Masya Allah, terkenal sebagai orang yang menyewakan banyak rumah. Maklum rumahnya banyak, jadi sewakan. Sekarang jadi penyewa rumah. Coba macam mana? Bila diuji macam itu, fayaqul, dia pun terus berkesimpulan. Dia kata, dia fikir, dia yakin, Rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakan aku. Tuhanku telah murka aku. Manusia itu macam itulah sifatnya, kata Allah. Mudah sangat apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah berikan kepada ini sebagai tanda aras untuk mengetahui Allah sayang atau tidak. Betulkah berfikir seperti ini? Bila kita senang, kita fikir Allah suka. Bila kita susah, kita yakin Allah tak suka. Betulkah cara melihat kehidupan seperti itu? Allah sendiri jawab. Ayat yang ke-17 rupanya. Tegas sekali. Kalla. Itu penafian yang keras, yang tegas. Kalla. Tidak. Wahai manusia, cara kamu menilai aku ni suka kamu atau tidak dengan berpandukan pada apa yang aku berikan pada kamu, itu salah. Kalla. Jangan kamu fikir bila kamu, apa hajat kamu aku tunaikan, lalu kamu fikir aku suka kamu. Bila kamu terima musibah, kamu fikir aku tak suka kamu. Bukan. Ridhoku kepada kamu, murkaku pada kamu tidak ada kena-mengena lah dengan apa yang kuberikan pada kamu. Sebaliknya penentu ridhoku atau kemurkaanku pada kamu ada pada diri kamu. Jika kamu taat pada aku ridho kamu. Walaupun aku bagi kamu sakit tak pernah sembuh. Tapi jika kamu menderhaka pada aku, yakinlah aku benci kamu. Walaupun aku bagi kamu sihat tak pernah sakit. Begitu sebetulnya cara berfikir Muslim terhadap kehidupan. Tapi kan tidak mudah. Dan ini bahaya kalau menjangkit. Cara berfikir seperti ini zaman sekarang bahaya jika ia menjangkiti orang mukmin. Ya, kalau menjangkiti orang kafir ya biarlah. Orang kafir kan lain berfikirnya. Minta maaf mereka masuk neraka pun bukan karena salah berfikir di sini, karena kekufurannya pun sudah. Tapi kalau orang mukmin begitu, iyalah. Allah sayang dia lah macam-macam. Dia minta Allah bagi, mana Allah sayang. Dan yang punya diri pula lebih baik. Ya, ini bukti Allah sayang. Kalaulah Allah tak sayang saya, mana mungkin Allah bagi macam-macam, katanya. Tengok. Kalaulah Allah tak sayang saya, tak ridho saya, seperti mana kata awak, mana mungkin Allah bagi macam-macam ini. Yang zahir ini sebagai bukti nyata. Tak boleh dinafi bahwa Allah itu telah memuliakan diriku. Sementara yang zahir, yang nampak, yang menimpa diri kamu itu bukti nyata Allah benci kamu. Macam mana kamu susah? Kamu yakin Allah sayang kamu? Aku senang, kamu fikir Allah benci aku. Mana logik kamu? Kata orang ini. Tapi coba hayati ayat Quran seperti ini. Oh iya ya. Belum tentu bila Allah sayang hambanya itu Allah bagi apa yang dia minta. Boleh jadi permintaannya tak dikabulkan. Ya sekalian. Orang yang benar-benar faham. Orang yang benar-benar faham akan kehidupan. Arti kehidupan. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Cara berpikirnya memang sangat lurus.
Lurus dalam arti kata sama dengan apa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya lurus. Bukan maknanya sama dengan kebanyakan orang ya. Orang yang diridai oleh Allah nih jamaah sekalian. Yang mengutamakan ridho Allah itu nomor wahid. Itu cara berpikirnya adalah lurus. Lurus dalam arti kata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan sesuai dengan apa yang majoriti manusia pikirkan. Bukan. Contohnya begini. Ada ucapan daripada orang-orang yang soleh. Ini pernah saya sampaikan di mana-mana. Ini ucapan orang-orang soleh. Sangat tinggi sekali mana dia. Dia kata begini. Jika doaku kepada Allah, Allah kabulkan. Aku akan gembira dan aku akan puji Allah. Setuju ya? Dengan statement seperti ini setuju ya? Jika doaku kepada Allah, Allah kabulkan. Minta itu Allah kabulkan, minta ini Allah kabulkan, minta merah Allah bagi merah, minta 3 Allah bagi 3. Ya, kita gembira. Kita gembira dan kita akan puji Allah. Alhamdulillah. Setuju ya dengan statement ini? Mudah dipahami. Tetapi jika doaku kepada Allah, Allah tak kabulkan. Usahaku Allah tak jayakan. Aku akan lebih bergembira. Dan aku akan puji Allah berganda-ganda banyaknya. Mungkin yang kedua ini membuat kita bingung. Jika doa kita pada Allah, Allah kabulkan, kita gembira, wajar. Kita puji Allah, patut. Tapi jika doaku kepada Allah, Allah tak kabulkan. Permintaanku dia tak tunaikan. Aku akan lebih bergembira dan aku akan puji Allah berganda-ganda, berlipat kali ganda banyaknya. Nah, ini yang kedua itu mungkin kita bingung sikit. Tapi inilah yang hakiki. Inilah cara berpikir orang yang mengutamakan ridha Allah. Baginya ridha Allah itu nomor wahid. Apa maksudnya? Kenapa awak kata begitu? Bila doa awak dikabulkan, awak gembira dan puji Allah. Bila doa awak tak dikabulkan, awak lebih bergembira dan akan puji Allah berkali-kali ganda banyaknya. Iyalah. Sebab bila doaku Allah kabulkan, itu maknanya kemakbulan doaku itu sesuai dengan kemauanku. Sesuai dengan kehendakku. Seronok kan? Kita mendapat sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Puas kita. Oh iya. Puas. Takkan minta merah, dibagi merah malah sedih. Kan tidak kan? Sesuai. Karena permintaan Allah berikan sesuai dengan permintaanku, sesuai dengan kehendakku. Maka aku gembira. Tapi jika doaku Allah tak kabulkan, permohonanku Allah tak kabulkan, aku lebih bergembira dan aku akan puji Allah berkali-kali ganda. Kenapa? Ya, kerana yang berlaku kepada diriku ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemauan Allah. Yang pertama berlaku sesuai dengan kemauan saya. Yang kedua berlaku sesuai dengan kemauan Allah. Tentulah apa yang Allah mahukan itu berpuluh kali ganda lebih baik daripada apa yang sesuai dengan kemauan saya. Kemauan saya baik, tapi mungkin bukan yang terbaik. Kemauan Allah pasti yang super baik. Bagaimana aku tidak ridha? Bagaimana aku tidak ikhlas? Bagaimana aku tidak tenang? Allah pilihkan apa yang berlaku pada diriku itu sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan pilihannya.
Dia itu Rabbul Jalil. Pilihannya pasti maha tepat. Sementara jika yang berlaku pada diriku ini sesuai dengan keinginan, nah itu sesuai dengan keinginanku. Boleh jadi tepat, boleh jadi tidak. Kalau tepat pun bukan super tepat. Tengok, dia lebih rela, lebih seronok, lebih bahagia. Yang berlaku dirinya itu sesuai dengan pilihan Allah. Daripada sekadar sesuai dengan pilihannya. Sebab itu jika Allah pilihkan sesuatu yang berlaku atas dirinya ini katalah sakit, malah dia ingin sehat. Kan berlawanan tuh. Apa yang Allah pilihkan buat kita katalah rugi, sedang kita menginginkan untung. Kenapa kita tidak bersyukur berkali ganda? Karena Allah pilihkan buat kita. Tak bertuah macam mana? Sesuatu yang dalam hidup ini Allah yang pilihkan. Itulah orang yang mengutamakan ridho. Itulah kehidupan. Cara melihat kehidupan itu seperti itu. Yang penting ridho Allah. Walaupun dengan menerima ketetapan Allah tadi, karena itu ridhonya itu mungkin tidak disukai oleh keinginan kita. Tak sama dengan keinginan kita. Berkali-kali saya berikan contoh dalam Al-Quran. Banyak kisah Nabi Musa. Ada kisah Maryam, ada. Ada keinginan Nabi Musa. Ketika balik pada Madian, Nabi Mesir. Dan perjalanan menuju padang pasir. Nak buang tongkat. Ada? Tak ada. Tongkat itu nyawa kedua ibaratnya. Senjata utama. Keinginan Musa, yakni tak mau kehilangan tongkat. Jangankan membuangnya, menjualnya pun tak terlintas. Tapi apa keinginan Allah, kemauan Allah kepada Musa? Musa, buang itu tongkat. Allah pilihkan, tentukan pilihan kepada Musa, buang. Itu pilihan Allah. Tapi kalau pilihan kehendak Musa, buat apa aku buang? Memilih tongkat itu seronok, gembira. Tapi Allah, pilihan Allah, buang tongkatmu. Ya aku lebih seronok lah. Aku lebih gembira karena Allah pilihkan aku untuk buang. Buang itu tongkat. Karena baginya yang penting pilihan Allah. Jangan kemudian Nabi Musa kata, ya Allah, katanya engkau ini sayang kepada aku. Kau kata aku ini utusanmu. Bila aku ini utusan kamu dan kau sayang aku, kenapalah apa yang aku nak kau tak bagi? Aku mau kan tak mau kehilangan tongkat. Kenapa boleh kata? Itu kesenanya. Kenapa aku susah? Kenapa engkau susahkan aku? Bila betul-betul lah engkau disayang aku, sepatutnya engkau tidak menyusahkan aku. Aku ingin punya tongkat, ya biarkan aku punya tongkat. Jangan kau suruh. Ini ahanan, ini kau tak. Kenapa Musa tak fikir begitu? Ya karena Musa sudah sangat-sangat cerdas memahami kehidupan. Memahami apa kehendak Allah. Tongkat dicapak jadi ular. Coba. Musa takut. Musa ingin melarikan diri, menyelamatkan diri pada ular. Bahaya kan kalau digigit. Apalagi ular besar. Hidup pula tu. Selamat, menyelamatkan dirinya. Itu keinginan Musa. Caranya macam mana? Larilah. Atau lawan itu ular. Kemauan Allah lain. Khudha wala takhaf Musa. Tangkap aja lah itu ular. Jangan takut. Tangkap. Kalau Musa boleh lari, pasti seronok. Karena selamat. Tapi Allah kata tak ada. Kau tangkap aja. Dan Musa yakin. Pilihan Allah itu super baik. Maha baik maksud saya. Maha baiklah. Bukan hanya terbaik. Maha baik. Pilihan Musa itu hanya baik menurut dia. Tapi bukan menurut Allah. Pertanyaannya. Jika Musa lari, katakanlah.
Karena menurut dia itu yang terbaik. Bila Musa lari, maknanya tak mau tangkap ular. Tak mau tangkap ular itu maknanya menderhaka pada Allah. Namanya maksiat. Walaupun Musa selamat daripada gigit ular, tapi caranya dengan menderhakai pada Allah. Apakah keselamatan diri Musa itu namanya rahmat? Apakah keselamatan yang Allah berikan pada Musa itu tanda kasih sayang Allah? Itu tanda kemuliaan. Itu namanya istidraj. Musa tak nak dimurkai. Musa nak ridho Allah. Ridho Allah itu apa? Ya ikut apa yang Allah terima, apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Walaupun mungkin bercanggah dengan kemauan. Bersyukurlah dalam hidup ini jika yang berlaku pada diri kita ini pilihan Allah. Allah pasti akan memilihkan yang terbaik buat kita. Dan kalau kita mau Allah pilihkan buat kita yang terbaik, tugas kita satu saja ya mas kalian, patuh. Buat saja apa disuruh, tinggal yang ditegah. Sudah. Bila kita sudah buat yang disuruh, tinggal yang tegah, pasti Allah bagi kita yang terbaik. Pasti Allah ridho kita. Walaupun yang Allah berikan pada kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tak jadi masalah. Tapi jika perintah Allah kita langgar, kita tinggal. Larangan Allah kita langgar. Apa yang Allah berikan pada kita itu bukan ridhonya. Itu kemurkaannya, itu namanya istidraj. Namanya istidraj. Allah bagi tapi Allah murka. Nah, orang-orang ini, orang munafik ini ditegur oleh Allah dalam ayat ini. Apa kamu fikir, hai si munafik, orang kafir, orang munafik, ada kamu fikir aku sayang kamu hanya karena aku bagi setiap apa yang kamu minta. Kamu minta harta banyak, aku bagi banyak. Kamu minta anak berjaya, aku berjaya semua. Apa kamu fikir dengan sentiasa aku kabulkan permohonan kamu, aku ini sayang kepada kamu? Ya, bukan. Sebenarnya aku murka kamu karena maksiat kamu. Jadi aku bagi nikmat itu karena maksiat kamu. Bukankah itu kemurkaan? Malangnya mereka tidak sadar. Allahu Akbar. Bala yash'urun. Mereka tidak sadar. Itu yang bahayanya. Buat salah tapi tidak menyadarinya. Wa'iyadu billah, thumma na'udzubillah. Itu contoh istidraj. Dan bila mereka tak sadar itu mana orang pandai kata pandai. Orang yang dimurkai oleh Allah, dia tidak merasa dimurkai, bahkan meyakini ia disayangi, itu orang bijak atau tak bijak? Itu orang pandai ke orang bodoh? Itu orang cerdas atau orang dungu? Jahilun, Quran kata jahilun. Itu orang jahil. Coba apa nilai, minta maaf, apa nilai degree yang kita simpan? Pendidikan tinggi di universiti luar negeri yang kita telah kecapi. Pengiktirafan manusia akan kepintaran, akan tingkat intelektual kita. Apa nih penghargaan semua itu? Kita dianggap sebagai cendekiawan bla bla bla. Jika Allah panggil kita bodoh. Coba. Allah kata kita bodoh. Karena kita berfikir seperti tadi lah. Adakah nilai penghargaan manusia, pengiktirafan manusia? Adakah nilai ijazah? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Apa nilai nama baik kita seantero dunia yang diiktiraf sebagai cendekiawan, golongan intelektual, saintis, bahkan mendapatkan 3 kali hadiah Nobel. Jika, minta maaf, jika Allah gelar kita bodoh.
Allahu Akbar. Orang yang berpikir, yang paham betul dunia yang sebenarnya macam mana, agak dunia, dah kira pasti tidak rela dipanggil Allah bodoh. Walaupun dunia mengakui dia seorang sarjana. Sebaliknya, yang paham akan ayat Allah ini, lebih rela tidak diakui kepintarannya, bahkan digelar bodoh oleh masyarakatnya. Janji Allah memanggilnya al-alimun, pandai nih. Al-aqilun, berakal nih. Ini hambaku yang punya akal nih, punya otak nih, otaknya cerdas, otaknya waras. Pikirannya, hatinya besi, bagus ini hambaku ini. Wahai masyarakat sini kata, ini bodoh punya orang. Apa? Begitulah hidup tuh kena ke sana. Sebab kita ini, minta maaf bahasa mudanya, pastikan berpikir kita, tindakan kita, apa yang kita usahakan ini, pastikan semuanya, yakni akhirat oriented. Itu aja kunci dia. Akhirat oriented. Pengiktirafan Allah. Itu mustahak. Penduduk langit mengiktiraf kita. Walaupun penduduk bumi tidak kisah. Ya, biarlah. Itu akhirat oriented. Tapi kalau kita dunia oriented, ya mas kalian, jangankan minta maaf orang kafir. Kalau orang mukmin yang punya 2 kalimat syahadah, tapi tindakannya semuanya dunia oriented, ya banyak alhamdulillah, keislaman kita dan keimanan kita mungkin masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke? Betul nih, betul ke kamu ini mukmin iman pada aku? Betul ke agama yang kamu itu namanya Islam yang sebenar? Sebab kalau Muslim yang sebenar, Muslim tak macam ini cara berfikirnya. Coba kalau kita ditanya seperti itu, atau tak pernahkah terlintas dalam fikiran kita ada pertanyaan penjawab seperti itu? Ini penting. Ya sekalian, ikhlas saya ingatkan diri sendiri yang masih serba kekurangan. Memang tidak mudah menilai, melihat hakikat kehidupan dunia sesuai seperti mana yang apa Allah. Tidak mudah. Memahami pun satu hal, mengamalkan hal lain. Mungkin kita mengalami masalah dalam memahami apa yang Allah katakan, boleh jadi. Tapi mungkin kita tak ada masalah memahami apa kata Allah. Kita masih mengalami masalah mengamalkan, menjadikan dia panduan. Saya tahu itu yang betul kata Allah, tapi tak mengamal. Apa susah sangat? Sebab apa? Sebab yalah masalah sekitar kita ni lain pemikirannya. Jadi kalau tak sama dengan mereka, nanti kita dianggap orang aneh. Ya macam banyak ketakutan. Sebab itu mohon kepada Allah ya. Rajin-rajinlah kita mohon pada Allah agar Allah bagi kita kekuatan. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa arzuqna ijtinabah. Jamaah ilmu sekalian, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelaman sendiri. Mari itu dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minasyaitonir syaitanir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.